Ingat-ingat, ini closing nih. Bangun tidur, senyum. Iyalah, berdoa itu udah tetek bengek, yang lain-lainnya sudah oke. Ini poin-poin clue-nya ini. Yang kedua, saat berpisah, Bapak Ibu. Ingat-ingat yang kedua apa? Saat berpisah, Bapak Ibu beri pesan positif. Ingat, saat berpisah, Bapak Ibu harus beri pesan positif. Saat berpisah, pesan positif gitu aja ya. Bangun tidur, saat berpisah, begitu aja. Bangun tidur, senyum. Saat berpisah, pesan positif gitu aja ya. Pesan positif. Bapak Ibu, berpisah itu tidak berpisah untuk lama. Tidak selalu itu. Berpisah itu suami mau ke kantor. Berpisah enggak? Ya. Apa pesan? Hati-hati ayah. Jangan lupa oleh-olehnya ya, bogelen. Itu boleh-boleh saja, tapi yang penting hati-hati itu. Baca doa dulu ya ayah. Nanti kalau ketemu Pak Karman, tolong sampaikan salam ayah. Pesan positif ke anak-anak juga Bapak Ibu, mau sekolah setiap hari. Ketika berpisah itu namanya, itu berpisah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak pernah mendengar satu peristiwa bahwa anak berangkat ke sekolah pulang sudah tinggal nama? Pernah ada terjadi? Ya pernah dong. Emang dikira berpisah ke sekolah itu sudah bakal balik lagi? Belum tentu kan? Jadi saat berpisah pesan, apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu saat berpisah? Baik-baik di sekolah sayang. Hormati gurumu. Belajar yang rajin. Pegang bahunya. Ya, maaf ya. Jadi anak hebat ya. Ini kakek hebat. Begitu Bapak Ibu. Kalau laki-laki tentu. Ibu-ibu boleh pegang anak laki-lakinya. Jadi jagoan. Jadi anak mama yang hebat. Begitu, pesan itu setiap pagi Bapak Ibu, anak kita didengarkan suara-suara itu. Indah sekali Bapak Ibu. Masa mau jangan cengeng ya. Mau pergi sekolah aja gitu, nangis lagi. Bukan anak omah jadul itu namanya. Ingat-ingat Bapak Ibu, jangan ada kata-kata kotor menyesakkan dada anak-anak kita di pagi hari. Nih mama kasih tambahan uangnya, tapi jangan jajan ini ya, awas. Nggak ada ancaman Bapak Ibu. Pagi hari jangan ada ancaman. Nanti ditadarus pagi saja kalau mau. Bangun tidur. Saat berpisah, pesan positif. Bapak Ibu, saat berjumpa. Tadi berpisah, saat berjumpa. Apresiasi. Apa Bapak Ibu? Apresiasi. Saat berjumpa, bangun tidur. Saat berpisah, saat berjumpa, apresiasi. Ketika anak kita pulang dari sekolah, bajunya nggak karuan kotornya Bapak Ibu, bukunya nggak karuan basahnya, hujan-hujanan, jangan langsung ponis, kamu tuh habis dari sekolah pemain kuda-kudaan. Nggak perlu begitu. Apresiasi, langsung dipeluk Bapak Ibu, langsung disayang. Kenapa sayang? Ya Allah sayang, kasihan banget. Kenapa sih kok bisa begini? Bapak Ibu sayang nggak sih sama anak? Sayang. Kenapa sih marah-marahin terus anaknya? Jangan. Nanti alasannya, itu marah mama itu tau nggak? Sayangnya mama sama kamu. Marah tiap hari kok sayang. Saat berjumpa, apresiasi. Ya Allah, Mas Romi bagus banget kamu hari ini. Ya Allah, mama dengar dari ibu gurumu tadi, katanya kamu tadi nilainya 9 ya. Subhanallah Mas Romi.
digitukan Bapak Ibu. Seneng nggak anak-anak digituin? Aku dengar kamu tadi bikin masalah sama bu kepala sekolah ya. Kamu tuh malu-maluin mama. Nggak perlu dulu itu disampaikan ketika bertemu Bapak Ibu. Saat bertemu itu anak ingin diapresiasi. Dipeluklah Bapak Ibu. Bila perlu dilepaskan tali sepatunya, bawakan. Sesekali, tidak tiap hari. Kalau tiap hari nggak dewasa nanti ya nggak? Sesekali. Untuk bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada anak. Bangun tidur. Saat berpisah. Saat berjumpa. Saat tidur kembali Bapak Ibu. Saat tidur kembali Bapak Ibu, berceritalah. Tidur kembali. Tidur kembali. Tidur kembali. Bapak Ibu, cerita itu tidak mesti Bapak Ibu bercerita tentang sahabat Nabi. Bapak Ibu tidak perlu tidak harus, maksud saya, bercerita tentang para nabi. Itu is okay, Bapak Ibu siapkan. Jangan terus, tidak perlu akhirnya Bapak Ibu nggak bisa punya cerita tentang Nabi Adam. Saya setiap bulan Bapak Ibu menulis cerita nabi dan sahabat setiap bulan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ada namanya Petualangan Azkia dan Salim. Itu majalah, bukan majalah sih. Itu buku Petualangan Azkia dan Salim. Itu tiap bulan saya yang menulis Bapak Ibu. Tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Soleh, dan seterusnya. Nah, para sahabat pun demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat anak kita akan tidur kembali, berceritalah. Cerita itu bisa begini Bapak Ibu. Ini cerita yang gampang nih. Sayang, ini sudah di atas pembaringan nih Bapak Ibu. Ini yang masih usia-usia, ya SMP masih boleh lah. SMA juga masih bisa. Ya, duduk di pembaringan ibunya, anak sudah siap, sudah berwudu, sudah siap baca doa, sudah dan bla bla, ibu menyertai, menemani, membersamai mau tidur. Sampaikan Bapak Ibu, sayang, Bunda tadi kok denger di rumah sebelah sana itu katanya ada orang baru ya. Itu kok orang baru tapi kok nggak pernah sholat ya. Nggak baik, jangan diikuti kalau nggak pernah sholat ya. Jadi kalau anak mama sholatnya harus rajin ya. Begitu Bapak Ibu. Ada sepatah dua patah kata menyemangati sebelum tidur. Jangan ada terekam dalam otak anak kita itu kalimat-kalimat kasar yang menyuruh anaknya tidur lebih cepat. Ayo, tidur. Sudah jam 11 begini kok masih cekengan, tidur. Tidak perlu itu terjadi Bapak Ibu. Jadi saat mau tidur kembali, apa? Berceritalah. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, berdiri ya. Bapak Ibu sekalian, bangun tidur. Saat berpisah. Saat bertemu. Saat tidur kembali. Barakallahu fikum.